Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang masih berada di rumah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi fikih di pertemuan ke-8 tentang sholat duha. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum sholat duha menurut madhab Syafi'i dan Maliki, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sebagaimana kita ketahui adalah sunnah yang dikuatkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau hampir dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah duha. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengerjakan sholat duha sampai kami berpikir bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad. Walaupun ada yang menganggap bahwa sholat duha ini adalah sholat sunnah ghairu muakkadah, di mana Rasulullah juga pernah meninggalkan sholat sunnah duha, tapi kemudian tetap beliau mengerjakan di waktu hari-hari berikutnya. Adapun keutamaan sholat duha, yang pertama ini adalah wasiat penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bitalatin siyamu thalathati ayyamin min kulli syahri wa rak'ati duha wa an utira qabla an anam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah menuturkan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat 3 hal kepadaku. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu di ayyamul bid. Yang kedua, 2 rakaat salat duha, dan yang ketiga, salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, juga berlaku untuk kita selaku umatnya. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3 hal tadi: puasa ayyamul bid, salat sunnah duha, dan witir sebelum tidur. Juga bagi orang-orang yang melaksanakan salat duha, maka Allah akan bangunkan rumah di surga baginya, bagi yang melaksanakan 12 rakaat salat duha. Kemudian juga di dalam hadis lain disebutkan akan diampuni dosa-dosanya dengan 4 rakaat duha. Juga dalam hadis lain disebutkan ternyata sholat duha itu adalah sedekah dari persendian tubuh kita. Dan yang tak kalah penting bagi yang melaksanakan sholat duha sebagaimana dijanjikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi ini adalah hadis yang di situ terdapat kalimat firman Allahnya. Sebutkan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Adapun waktu pelaksanaan sholat duha, yaitu waktu sholat duha dimulai ketika matahari meninggi setinggi ujung tombak. Maksudnya adalah ketika kita lihat di pagi hari, ketinggiannya sudah mulai muncul ya, dari mulai terbit ya, awal terbit sampai kemudian pandangan kita melihatnya kalau kita membawa sebatang tombak ya, atau kayu ya, yang setinggi badan orang dewasa, insya Allah matahari ketika sudah terlihat dan setinggi tombak itu, kalau kita berdirikan tombak itu, kemudian kita lihat secara pandangan kita bahwa matahari sudah setinggi tombak tersebut, maka itulah sudah masuk waktu duha. Atau kalau dijamkan itu dimulai pukul 7 pagi dan berakhir ketika matahari bergeser menuju tengah langit ya. Jadi ketika matahari sudah mulai bergeser menuju ke tengah langit atau sudah mulai mendekati waktu zuhur ya, atau waktu istiwa ini ya, kalau diperkirakan ini di pukul 11 ya, maka kita melaksanakan sholat sunnah duha antara pukul 7 hingga pukul 11 siang.
Adapun jumlah rakaat dalam sholat duha minimal dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana hadis yang tadi disampaikan dari riwayat Abu Hurairah tentang wasiat Rasulullah kepada beliau. Ya, Rasulullah mewasiatkan minimal 2 rakaat ya, dan juga sampai 8 rakaat dan maksimalnya 12 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat. Kemudian Rasulullah juga pernah melaksanakan 8 rakaat, dan juga batas maksimal yang paling banyak dari Rasulullah adalah 12 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa sholat duha sebanyak 12 rakaat, Allah akan membangunkannya istana baginya di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan disunahkan pula kita membaca doa setelah salat sunat duha dengan doa sebagai berikut: Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Demikian tentang sholat duha. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha sebagaimana anjuran dan sunnah Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.